Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Tia Rahman, NIM 1914080034. Di sini saya akan menjelaskan tentang review video materi biofisika. Part yang pertama yaitu sel. Pengertian sel sebagai unit terkecil sistem biologi. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler organel sel yang juga dikelilingi membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel, sitoplasma, dan inti sel nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Dengan ditemukannya bagian terdalam dan terhalus dari sel tersebut dan telah berhasil mempelajari berbagai struktur subseluler dari sel tersebut, jelaslah bahwa fungsi sel dilakukan oleh struktur terspesialisasi yang dapat dibandingkan dengan organ. Struktur tersebut dikenal dengan nama organel. Teknik dan metode dalam mempelajari sel. Yang pertama yaitu pengamatan sel dengan mikroskop, yang kedua itu teknik mikroteknik, yang ketiga teknik kultur sel, yang keempat sitokimia, yang kelima biokimia, yang keenam sitogenetika, fraksionasi sel, sentrifugasi, autoradiografi, difraksi sinar X. Setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya dan tahap kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya disebut sebagai siklus sel. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA yang sudah digandakan kedua calon sel anakan, serta pembelahan sel. Sel dapat berkembang menjadi organisme multiseluler dan terspesialisasi yang bekerja sama membentuk suatu formasi organ yang rumit seperti otak. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagai besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Penemuan sel ini yang menjadi salah satu objek pengetahuan manusia. Pertama kali ditemukan oleh para peneliti ketika menggunakan mikroskop elektron dalam melakukan pengamatan pada beberapa jenis organisme. Sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke. Referensinya seperti yang terlihat. Selanjutnya yaitu struktur sel prokariotik dan eukariotik dan komponennya. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Kata prokariotik sendiri berarti sebelum nukleus, yaitu suatu organisme bersel dari satu tanpa memiliki nukleus. Hal ini berarti bahwa sel prokariotik ini merupakan nenek moyang dari sel eukariotik karena dia ada sebelum sel eukariotik ada. Sel eukariotik ialah sel yang memiliki inti atau nukleus karyon yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti. Sel eukariotik memulai kehidupannya dengan sebuah nukleus yang dikelilingi oleh berbagai macam organel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Sel prokariotik dan sel eukariotik meskipun memiliki jenis yang berbeda satu dengan lainnya, juga masih memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Sel prokariotik ini lebih dahulu berkembang, baru kemudian sel eukariotik yang berkembang. Kedua sel ini memiliki perbedaan yang utama, di antaranya adalah lokasi DNA. Sel prokariotik memiliki ukuran antara 1 sampai 10 μm. Masing-masing sel prokariotik dapat menghasilkan
sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunasan. Sel prokariotik ini memiliki 3 komponen dasar, yaitu plasma, lemma atau membran sel, ribosom, dan nukleoid. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Sel eukariotik ini terdapat pada organisme yang lebih kompleks lagi dan susunan organelnya sudah tersusun dengan teratur. Sel ini dapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Subtopik selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ sel. Organel sel merupakan salah satu struktur yang melakukan fungsi yang sangat spesifik di dalam sel, di mana struktur tersebut merupakan benda-benda padat yang terdapat di dalam sitoplasma sel yang bersifat hidup dan berperan khusus dalam menjalankan kehidupan sel seperti sintesis bahan seperti protein dan lipid, respirasi sel, penyimpanan, serta reaksi terhadap rangsang. Organel sendiri adalah susunan yang terpenting di mana berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel ini terletak dalam sitoplasma. Aktivitas organel sel dalam membantu menyusun proses kehidupan tak terlepas dari bagian-bagian penyusun sel. Struktur organel sel. Yang pertama, inti atau nukleus. Dalam organel sel bertugas mengendalikan semua aktivitas sel, mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Yang kedua, retikulum endoplasma ialah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung, menyambung, dan terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus. Yang ketiga, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selain itu juga merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Yang keempat, badan Golgi. Organel sel ini berbentuk seperti kantong pipih. Badan Golgi berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemma atau enzim, serta membentuk lisosom. Yang kelima yaitu lisosom memiliki bentuk seperti kantong kecil yang umumnya berisi enzim pencernaan hidrolisis. Organel ini berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Yang keenam, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Organel yang hanya dimiliki oleh sel aerob ini memiliki 2 lapis membran. Yang ketujuh, mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus memiliki bentuk seperti benang silindris, disusun oleh protein yang disebut tubulin. Sifat mikrotubulus kaku sehingga diperkirakan berfungsi sebagai kerangka sel karena berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Mikrofilamen memiliki diameter yang lebih kecil. Yang kedelapan yaitu sentrosom, merupakan organel yang disusun oleh 2 sentriol dan terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Sentriol berbentuk seperti tabung yang disusun oleh mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplet. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang sel, benang spindel. Yang kesembilan yaitu vakuola, adalah rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Vakuola tidak terdapat pada sel hewan kecuali hewan bersel 1. Yang ke-10 merupakan organel yang umumnya berisi pigmen. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas. Berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Kromoplas adalah plastida yang berisi pigmen selain klorofil, misalkan karoten, xanthofil, phycoerythrin atau phycoxanthin, dan memberikan warna pada mahkota bunga atau warna pada alga. Yang ke-11 yaitu peroksisom, merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase dan banyak ditemui pada sel hati. Organel ini berfungsi menguraikan peroksida H2O2. Sub selanjutnya yaitu struktur sel hewan.
Sel hewan merupakan sel yang menyusun jaringan pada tubuh hewan atau sel sebagai organisme seluler seperti pada protozoa. Penggambaran yang terdapat pada sel hewan ini secara umum menampilkan struktur hewan yang paling mudah ditemukan. Organel yang sangat berperan dalam sel ini ialah nukleus. Sedangkan aktivitas metabolisme yang paling banyak dilakukan yaitu pada sitoplasma. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas dari sel hewan. Bagian dari sel hewan ini terdiri dari vesikel, mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, dan lisosom. Vakuola pada sel hewan bentuknya kecil, bahkan ada yang tidak ada. Hewan-hewan uniseluler ini biasanya memiliki vakuola. Ada dua tipe vakuola sebagai berikut. Vakuola kontraktil berperan dalam menjaga tekanan osmotik sitoplasma. Vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada dalam sel. Dalam nukleus ditemukannya adanya cairan inti atau nukleoplasma, anak inti, nukleolus, dan selaput inti. Adapun bentuk, ukuran, dan komposisi dari sel hewan ini sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, di mana pada struktur bagian luar dari sel tersebut dibatasi oleh suatu selaput tipis yang dinamakan membran plasma atau plasma lemma. Membran plasma ini membentuk lipatan-lipatan yang disebut mikrofil, di mana mikrofil ini berfungsi sebagai daerah yang dapat memperluas permukaan sel. Subtopik selanjutnya, struktur sel tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari sel. Sel membentuk jaringan-jaringan organ utama tanaman yaitu akar, batang, dan daun. Ketiga organ utama tanaman ini tersusun dari jaringan dermal, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar. Tumbuhan merupakan organisme yang bersel banyak dan eukariotik. Sel tumbuhan memiliki komponen atau bagian yang berbeda dengan sel hewan. Komponen-komponen atau bagian sel tumbuhan yang lainnya, membran sel, sitosol, nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ribosom, peroksisom, sama dengan hal hewan lainnya. Sel tumbuhan merupakan bagian dari sel eukariotik, di mana bagian-bagian organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel yang ada pada sel hewan. Hanya beberapa organel yang dimiliki tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh hewan. Begitu juga sebaliknya. Organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang paling penting ialah plastida. Jenis plastida yang sangat berperan bagi tumbuhan yaitu kloroplas, yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Organel penting lainnya yaitu dinding sel dan vakuola. Dinding sel merupakan bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Dinding sel ini mudah ditembus oleh saluran-saluran yang di dalamnya yang disebut plasmodesma. Hanya ini untuk part 1 tentang sel. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 2 video selanjutnya. Sekian.